Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ofaira. Sipa Friends, hari ini kita akan membahas suatu tema yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia dan tidak terkecuali pun Sumatera Selatan pun terjadi fenomena ini ya. Bullying merupakan perilaku negatif yang akan berdampak besar juga bagi seluruh pihak yang terlibat, entah dari pelaku, korban maupun di lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu kita akan membahas bersama lebih dalam lagi tentang bullying ini ya dengan narasumber tentunya yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Sudah ada Mbak Zulaika Agustinawati SPSI MPSI Psikolog. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan nih, panggilannya Mbak Ami ya, benar ya? Iya, Mbak Alda. Oke. Ini anggota atau pengurus HIMSI nih Mbak? Pengurus HIMSI Pengurus juga, ya, Sumatera berarti Selatan. Oke, pengurus dicoret ya, bukan anggota tapi sudah Anggota juga. Anggota dan Anggota. sekaligus pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Oke Mbak, sebelumnya saya juga mau mengingatkan untuk Sipa Friends ya dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, Stop Bullying ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa chat di WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Ami, apakah siap? Siap. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ataupun Sipa Friends nanti ya. Gimana, tapi sebelumnya apa kabarnya nih Mbak Ami? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Mbak Alda gimana kabarnya? Alhamdulillah Cika, sehat ya. Siap nih untuk bertanya ke Mbak Ami ya tentang bullying ini. Ini kan memang sedang marak-maraknya dan kayak nggak pernah terputus ya Mbak ya. Setiap tahun itu ada aja kasus-kasus gitu ya terkait dengan bullying ini. Tapi secara psikologisnya mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mbak Ami ya, apa itu definisi atau pengertian bullying ini? Oke, terima kasih Mbak Alda. Bullying itu kalau kita definisikan suatu sifat yang agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain dengan cara mengulang-ulang peristiwa tersebut. Itu yang dinamakan dengan bullying, atau lebih tepatnya kita namakan perundungan kalau di Indonesia kan. Nah, sementara kalau bullying itu apa bedanya nih sama bercanda? Kan kita suka sulit ya membedakan antara bullying dan bercanda. Kalau bullying itu dilakukan dengan niat ingin menyakiti orang lain, terus menerus dan dapat melukai orang lain baik itu fisik maupun verbalnya. Sementara kalau bercanda itu punya niat ingin gembira, tidak ingin mengulang-ulang dan tidak ingin menyakiti orang lain. Itu bedanya antara bercanda dan bullying. Oke, bullying. Tapi sebenarnya Mbak, apakah memang pelaku bullying ini bilangnya pelaku dan korban ya? Berarti Mbak Ami ya? Pelaku dan korban pelaku ya? Dan korban. Oke, berarti kalau misalnya pelaku nih Mbak ya yang istilahnya melakukan bullying gitu ya. Emang apakah memang sudah ada niat nih, niat untuk melakukan perundungan itu, atau sebenarnya bisa jadi kayak nggak sengaja gitu ya, atau didorong dengan kelingkungan gitu, atau seperti apa sih Mbak fenomena yang ada gitu? Kalau si pelaku itu biasanya kenapa dia punya niat ingin menyakiti orang lain, karena mungkin dari pola asuh di rumahnya yang kurang menghargai, tidak ada kasih sayang, selalu dipandang rendah, sehingga di dalam diri dia tuh ingin timbul membuktikan bahwa saya bisa, saya ada, tetapi dengan cara yang salah. Nah, itu yang kenapa si pelaku itu bisa berbuat seperti itu. Jadi balik lagi ya Sipa Friends ya, kalau bisa saya tangkap dari Mbak Ami tadi, memang yang penting itu adalah fungsi dari rumahnya. Iya. Ya Mbak Ami ya, benar ya? Benar sekali. Berarti tadi kan kalau Mbak Ami katakan berarti mungkin adanya pola asuh yang salahkah dari orang tua? Itu salah satu penyebabkah, atau ada penyebab-penyebab lainnya nih yang mengakibatkan seseorang itu menjadi pelaku bullying Mbak Ami? Ya, kalau kita mencari penyebab, banyak sekali penyebabnya ya Mbak ya. Pertama, ketika ada seorang anak yang kurang dihargai sebagai haknya, sehingga dia selalu dibeda-bedakan, tidak pernah dipandang, misalnya dari segi kemampuan, dari segi fisik, sehingga dia memiliki rasa dendam, rasa ingin memberikan kepada orang lain seperti itu. Biasanya dia itu menjadi korban dulu, baru menjadi pelakunya. Gitu ya. Itu. Jadi benar ya Mbak ya, bisa dikatakan benar nggak nih bahwa kalau bullying itu memang kayak lingkaran setan ya Mbak ya, yang pernah jadi korban itu
berkemungkinan besar untuk jadi pelaku. Berarti benar ya Iya. Mbak? Oke, berarti tadi kalau Mbak Ami juga mengatakan bahwa biasanya anak yang dari rumah gitu ya, ada dorongan atau misalnya pola asuh yang kurang baik gitu ya di rumah, tidak dianggap gitu. Berarti apakah memang usia yang paling sering nih ya melakukan bullying gitu, itu emang anak-anak Mbak? Atau memang kalau dari data yang ada gitu ya, apakah memang ada spesifikasinya usia tertentu yang paling besar nih, paling banyak nih usia pelaku bullyingnya, atau seperti Biasanya, apa? ya, bagus sekali pertanyaannya. Biasanya itu di usia 11 sampai 18 tahun, di mana usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana mereka itu ingin menunjukkan jati diri mereka dan ingin supaya diakui. Nah, biasanya itu usia yang paling rentan. Kalau usia sekolah itu SMP dan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di usia SD, biasanya di kelas 6 atau di usia dewasa pada saat sudah bekerja. Mm-mm. Nah itu karena mungkin lingkaran setan tadi ya Mbak ya. Kan anak-anak nih kebanyakan tadi kata Mbak Ami kan umur 11 sampai 18 ya sih Pak Friends ya. Ya. Yang paling banyak melakukan bullying gitu. Apakah bisa nggak nextnya gitu ya pada saat mereka sudah bekerja gitu ya. Nah itu bisa jadi pelaku, apakah tindakannya ini akan lebih parah kah? Atau berdampak nggak ke nanti ke depannya gitu? Apakah misalnya bisa jadi nggak jadi pelaku lagi atau malah perilakunya makin parah bullyingnya Mbak? Kalau Bisa nggak Mbak? misalnya bullying itu diselesaikan dengan baik, bagaimana supaya bahwa anak ini diberi penghargaan, diberi pemahaman, diedukasi bahwa apa yang dia lakukan itu salah, maka ketika dia menginjak dewasa, hal-hal itu tidak akan terjadi lagi karena sudah ditangani sejak dini. Tapi kalau dibiarkan, nanti akan berlanjutan sehingga sampai ke dia menginjak dewasa. Mm-mm. Jadi memang harus ditangani sesegera mungkin Iya. ya Mbak Ami ya, dari kalau bisa memang terjadi gitu saat kecil di bawah 11 tahun itu ditanggulanginya lebih cepat, Iya. itu ya lebih baik lagi gitu Iya, ya Mbak ya. benar sekali, Mbak Berarti Alda. apakah bisa dikatakan bahwa yang misalnya nih yang pelaku-pelaku udah besar nih Mbak ya di atas 18 tahun di pekerjaan itu memang belum terselesaikan nih Mbak? Iya, Di kan- masa anak-anaknya belum terselesaikan, Iya. entah dari profesional, dari keluarganya yang akhirnya malah jadi makin parah gitu ya Mbak Iya, Ami benar ya? sekali, Mbak Alda. Mm-mm. Jadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga berlanjut ketika dia masuk ke fase dewasa dan menjadi lebih parah lagi karena kan mungkin ada dendam, ada trauma, ada sakit hati sehingga yang tadinya dia sebagai pelaku yang hanya skupnya kecil menjadi lebih besar lagi karena berkelanjutan. Oke, nah ini tadi kata-kata Mbak Ami ya sih Pak Friends ya, memang biasanya itu orang tuh ada dendam, ada sakit hati gitu ya Mbak ya. Apakah memang itu bisa dikaitkan juga dengan kepribadian seseorang nih Mbak? Misalnya orang itu memang tipe kepribadiannya memang yang kayak lebih pendendam nih, itu ada kemungkinan lebih besar nggak untuk menjadi pelaku bullying? Itu ada nggak korelasinya nih Mbak Ami? Jadi gini, kenapa orang itu memiliki rasa dendam? Pasti ada latar belakang yang membuat dia seperti itu. Kalau dari kecil kasih sayang yang diberikan itu cukup, apa yang menjadi kebutuhannya cukup, dia tidak akan menjadi orang seperti itu. Jadi tergantung bagaimana lingkungan yang membentuk karakternya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang itu memiliki sifat pendam, kenapa dia seperti itu, pasti itu ada latar belakang. Oke, itu balik lagi ya kalau misalnya ke psikolog ya harus dikulik lagi ya Mbak ya, Iya, apa-apa iya. namanya penyebab-penyebab akar permasalahannya itu harus Iya. dikulik lagi ya, bukan karena memang dia memang pendendam, tapi harus dikulik lagi pendendamnya itu ya apa Karena yang apa? melatar Iya. belakangnya gitu ya, penyebab dari dia pendendam itu apa gitu ya. Berarti harus ngorek-ngorek lagi Mbak ya sampai ke akarnya gitu ya Mbak Ami ya, benar Iya, ya? benar sekali. Oke nih Mbak, nah sekarang kan juga marak ya Mbak ya, kalau di fenomena bullying nih Mbak, yang Mbak Ami pasati gitu ya, kalau semakin tahun ini lebih kemana sih Mbak bullyingnya, ke akar masalahnya tuh lebih banyak kemana sih? Apakah memang karena di sekolah ya, lingkungan sekolahnya, misalnya sekolah-sekolah yang memang banyak kan istilahnya anak-anak yang pola asuhnya kurang, atau malah fenomenanya lebih banyak ke misalnya anak-anak SMA tadi gitu ya, yang misalnya penyebabnya banyakkan gadget gitu. Kalau perkembangan bullying sampai saat ini yang Mbak Ami amati itu
seperti apa sih perkembangannya? Kalau kita lihat dari jenis-jenis bullying itu sendiri kan banyak ya Mbak Alda ya, ada bullying secara verbal yang dilakukan dengan kata-kata, menghina, mengejek, misalnya jangan main dengan dia karena dia itu badannya bau misalnya, itu kan verbal. Nah bisa juga melalui fisik, misalnya memukul, menendang, sehingga ada luka yang di bagian tubuhnya, atau juga yang marak terjadi ini kan cyberbullying ya, bullying melalui media sosial, baik itu melalui IG, Facebook, TikTok, yang dimana dilakukan pada saat orang itu mengetik tanpa berpikir lagi apa yang dia tulis itu menyakiti orang lain, atau menyebarkan foto-foto atau video tanpa seizin dari si pemiliknya sendiri, atau membuat akun palsu gitu. Nah, jadi kalau mau dikatakan lebih banyak mana, baik itu bullying secara fisik, verbal, siber, atau sosial, ya semua sama rata gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang ini lebih banyak di zaman sekarang, ini lebih sedikit, tidak. Tidak seperti itu. Jadi ya plus perkembangan zaman ini ada plusnya tadi ya, jenisnya adalah dari cyberbullying itu ya Mbak Ami ya. Nah itu dia yang paling bahaya sekarang itu kali ya Mbak ya. Tapi fisik, verbal, sosial juga nggak mengurang, tetap itu terjadi gitu. Karena kan kalau misalnya fisik, verbal itu kan biasanya sosial itu dia secara langsung berhadapan dengan si korbannya. Nah kalau yang siber ini dia biasanya hanya di dunia maya. Nah yang terjadi marak ini biasanya langsung dengan si korbannya. Gitu karena mungkin persaingan atau tidak merasa puas dengan apa yang secara pertemanan tadi. Banyak faktor. Jadi banyak faktornya ya, bukan hanya banyakkan ke fenomena bullying verbal saja atau bullying fisik saja, tapi memang perkembangan ini semuanya mengulang ya Mbak ya, ditambah tadi adalah cyberbullying tadi gitu ya. Memang benar sekali. Benar, sekarang kalau misalnya anak-anak itu memang harus ada pengawasan ya Mbak Ami ya, dari orang tua khususnya ya, benar ya? Oke, jadi itu tadi ya Sipapres-nya. Untuk saran juga untuk Sipapres yang mungkin sudah punya anak ya Mbak Amik ya. Jadi mulai dari rumah nih pola asuhnya mungkin bisa diperbaiki ya, kalau misalnya kiranya ada yang kurang gitu, atau misalnya anaknya kurang diayomi, kurang dirangkul gitu ya Mbak Ami ya. Oke, nah ini juga ada Mbak, kalau misalnya bedanya nih bullying sama sekarang kan juga marak terjadi namanya pelecehan seksual ya Mbak ya, atau harassment sendiri gitu. Nah apakah itu sama atau berbeda atau ada kaitannya nih Mbak? Pelecehan seksual itu termasuk dalam kategori jenisnya bullying juga. Ya, misalnya dosen A dengan siswa A. Nah itu bisa juga terjadi yang misalnya kalau nggak dapat nilai baik, kamu harus melakukan apa yang saya minta. Nah itu bisa termasuk dalam pelecehan seksual juga, atau atasan dengan bawahan, yang dimana kan bullying ini orang yang lemah sebagai korbannya, sementara si pelaku itu adalah orang yang merasa kuat tadi. Jadi itu bisa terjadi antara atasan dengan bawahan, dosen dengan mahasiswanya, atau orang tua dan anak, yang sekarang banyak sekali terjadi. Oh orang tua ke anak juga ada makanya ya, Mbak, ya? Ketika anak itu sudah masuk kategori dipisahkan, anak itu jangan satu tempat tidur dengan orang tuanya. Jadi memang dia harus ditempatkan sesuai dengan karakternya, usianya dia. Biasanya usia 2 tahun, 3 tahun itu harus sudah bisa dipisahkan. Oke, nah ini saya masih tanda tanya besar nih Mbak Ami ya, orang tua ke anak ada juga terjadi bullying nih. Ini tanda biasanya tanya itu terjadi ya. Orang tua tiri ya, orang tua tiri atau orang tua sambung. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Ami ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipapres, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas mengenai tema Stop Bullying Now ya, masih bersama dengan Mbak Ami di sini, atau nama lengkapnya Zulaika Agustinawati SPSI MPSI Psikolog, selaku anggota sekaligus pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipapres dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311145
ataupun juga bisa ke WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790. Kami masih nantikan WhatsApp maupun telepon dari Siva Friends ya. Oke. Mbak Ami, kita lanjutkan lagi ya. Tadi terakhir saya masih bertanya-tanya, tanya-tanyanya besar gitu ya. Ini ada orang tua yang membuli anaknya. Itu seperti apa Mbak fenomenanya ya? Bisa dijelaskan ke saya, si Friends gitu ya. Seperti apa sih memang ada gitu orang tua yang membuli anak? Tadi kita kan membahas terakhir tentang bully seksual ya. Jadi kalau misalnya yang saya bilang tadi membuli anaknya itu orang tua angkat orang tua sambung atau bapak tiri itu melakukan pelecehan kepada anaknya. Nah biasanya situasinya ketika ibunya tidak ada di rumah atau anaknya memang masih bisa dikendalikan atau tidak bisa melawan. Nah itu yang sering terjadi. Makanya kasihan sekali kalau misalnya anak sambung tapi dibiarkan berdua saja dengan si pelaku tadi atau bapak sambungnya. Akan bisa terjadi seperti itu. Oke, ini ada kemungkinannya seperti itu ya Mbak ya. Jadi balik lagi walaupun orang tua ke anak, tapi yang istilahnya ibu kandungnya, misalnya contohnya tadi ibu kandungnya juga harus memprotek anaknya gitu ya. Benar sekali. Ya. Terus melihat perubahan anaknya, misalnya anaknya biasanya ceria, biasanya mau bercerita, tapi tiba-tiba menjadi anak yang pemurung, anak yang menutup diri. Harusnya ibunya lebih aware, lebih waspada dan menanyakan, kenapa kamu seperti ini? Jadi lebih peduli ya kepada anaknya. Lebih aware ya Mbak ya, jangan malah orang lain yang lebih tahu anak gitu ya daripada orang tuanya sendiri, benar ya? Iya. Oke, tadi walaupun ibu sambung, ayah sambung, tapi juga itu harus lebih diperhatikan lagi ya. Oke, Mbak Ami, ternyata sudah ada WhatsApp nih yang masuk ke WhatsApp TVRI Sumsel ya. Ini dari Mbak Debi atau Ibu Debi nih ingin bertanya nih Mbak Ami. Apa yang membuat orang untuk memilih membuli orang lain? Nah, tadi mungkin sudah ya penyebabnya ya. Mungkin bisa tadi, mungkin telat nih Mbak Debinya nonton ya Mbak Ami ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkatnya. Kenapa orang itu punya sifat atau keinginan untuk membuli orang lain? Pertama, dia bisa sebagai korban awalnya. Terus kedua juga dia tidak pernah dihargai, kurang mendapatkan kasih sayang, kurang bisa mengolah emosinya, sehingga hal itu disalurkan tetapi salah. Itu kenapa orang punya niat ingin membuli. Nah itu ya, itu bisa dicatat Mbak Debi ya, mungkin itu tadi penyebab-penyebab dari orang itu atau perilaku Keinginannya itu, keinginan ada niat untuk membuli ya. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan bisa langsung saja chat atau WhatsApp kita ya. Oke, terima kasih Mbak Debi. Nextnya ternyata ada pertanyaan lagi nih Mbak Ami ya. Ini dari Mbak Nadila atau Ibu Nadila. Ini pertanyaannya ya, apa yang harus kita lakukan jika salah satu keluarga kita menjadi korban bullying? Apa nih Mbak Ami? Jika itu terjadi pada keluarga kita, yang pertama kali kita jangan menghakimi, tetapi kita menanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Terus kita tanyakan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi kita simpati dulu, kita berikan motivasi dan kita mengatakan bahwa apa yang sudah terjadi kita ambil hikmahnya, ke depannya masa depan masih panjang. Jadi harus melupakan hal-hal yang mungkin tidak gampang untuk melupakannya, tapi bagaimana untuk meraih cita-cita dan masa depan kita itu lebih penting lagi. Jadi kita harus lebih lebih memberikan kenyamanan kepada si korban tadi supaya apa yang dia rasakan, apa yang menjadi dampak dari perlakuan orang lain kepada diri dia itu dia merasa tidak sendirian, tetapi dia merasa ada orang yang peduli dengan apa yang dia rasakan. Tapi kita tidak menghakimi, kenapa bisa seperti ini, kenapa harusnya kamu tidak seperti itu. Tapi kita lebih merangkul. Seperti itu. Oke, istilahnya heart to heart dulu ya Mbak Ami ya, kita buat suasana yang lebih nyaman dulu. Supaya nantinya anak atau korban bullying ini mau lebih terbuka. bercerita. Iya. Nah, betul.
tercipta dan terbuka. Oke, itu tadi ya Mbak Nadila jawabannya. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung telepon mungkin ya. Ini kita masih nantikan nih telepon dari Sivo Friends. Oke Mbak Ami, kita lanjutkan lagi ya. Tadi itu saya juga kelupaan ya Mbak Ami ya, mau tanya apakah... Oke, ada telepon nih, baru saya katakan ya Mbak Ami, langsung ada telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum Mbak. Saya Ibu Ruli di Pelajun, Pak. Ya silahkan Ibu Ruli. Ya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya numpang tanya masalah membuli ini ya di sekolah. Dia di pondok, tapi karena mungkin orang tuanya sudah tidak bisa lagi mungkin merawat anaknya atau tidak mau pusing atau dimasukkanlah ke sana. Tiba di sana, mungkin dia bagi mereka yang sudah terbiasa ya, mungkin itulah tempat ini mengalihkan urusan dia. Tapi untuk anak orang yang biasa juga tahu kesopanan, tahu sopan santun segala, masuk ke pondok itu untuk mendalami pelajaran agama. Tapi ternyata nih anak membuli 1 kali, 2 kali, selalu diredam sama guru, sama ustadz, ustazah kan. Nah, tapi ya kalau sekedar hanya perang mulut aja, ya udahlah, kita masih bisa melihat. Tapi terkadang sudah main tangan juga. Nah, sekarang 1 kali, 2 kali, ini tindakan apa yang harus dilakukan sebagai pondok, juga sebagai orang tua. Sementara kalau kita mengatakan, kenapa di pondok itu tidak diadakan seperti tes kayak apa namanya tuh, kayak rat tuh, kayak disiplin militer lah itu kan, bukan maksudnya apa, artinya tuh kedisiplinan itu kan perlu tata tertib apa. Sudah ada, coba ada psikolog, ada, tapi kenyataannya begini, nanti kalau kita lapor polisi seolah-olah kita mau menghakimi. Nah, sementara anak ini tidak biasa dia kayak gitu, tujuan orang tuanya memasukkan situ untuk supaya dia mendalami urusan agama. Tapi yang satu ini, ada yang lain juga, karena orang tuanya tidak sanggup mendidik anaknya, jadi seolah-olah itu pelemparan seperti lapas. Ayo masuk ke sana biar ustaz, biar ustazah nanti yang ngurus. Nah, karena saya ini sibuk, ya waktu saya begini begitu. Nah, jadi sebagai orang tua, yang ini maupun itu sebagai guru juga, bagaimana cara menyikapi anak seperti ini. Sementara pondok itu muridnya banyak. Kok kenapa tidak ada tata tertib yang ditegakkan supaya anak-anak itu jangan kebiasaan. Jadi dikasihkan sanksi, apalagi sudah dapat 1, 2. Nah, mohon penjelasannya Mbak. Saya rasa. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju atas pertanyaannya. Ini sangat kompleks ya Mbak ya pertanyaannya, tapi mungkin saya rangkum dulu ya secara singkat. Jadi biasanya di pondok atau ya sekolah asrama itu juga bisa ya Mbak Ami ya, di pondok itu ada di satu sisi ortunya memang yang kurang bisa merawat, yang menyekolahkan anak di pondok, ada juga ortunya sudut pandang lain, orang tuanya ingin menyekolahkan anak agar fokus ke agama gitu ya Mbak ya. Tapi kenyataannya banyak terjadi bullying gitu, entah jadi pelaku, entah jadi korban, walaupun dibilang ada psikolog sudah ada gitu ya, terus juga banyak kejadian bullying, bukan verbal saja tapi tindakan fisik gitu ya Mbak ya. Jadi apakah yang harus dilakukan orang tua maupun guru di sana Mbak ya, untuk istilahnya meminimalisir atau mengurangi tindakan bullying yang terjadi di pondok ataupun sekolah asrama ini Mbak Ami, silakan. Sebenarnya kalau untuk bullying itu seperti di awal kita bicarakan, tidak hanya ada di pondok atau di asrama, dimanapun bisa terjadi bullying. Mungkin yang dimaksud oleh Bu Ruli ini kebetulan kejadiannya ada di pondok atau di asrama ya. Nah, jika itu terjadi di pondok atau di asrama, pihak dari sekolah sebagai penanggung jawab itu pertama kali harus membuat aturan. Aturan itu aturan yang sudah jelas dan sudah disepakati bersama. Yang dimasuki disepakati bersama ini baik dari pihak sekolah, orang tua maupun siswa itu sendiri.
Jadi kita sudah tahu hak dan kewajiban kita satu sama lain. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah aturan dan sudah mensosialisasikan tentang dampak dari bullying ini, kalau misalnya kita menjadi korban kita seperti apa, menjadi pelaku kita seperti apa, maka kita akan menerapkan ini dengan yang namanya disiplin. Kalau misalnya ada yang melanggar, maka harus ada sanksi yang kita berikan, ya. Misalnya pertama, misalnya sebagai pelaku kita panggil, terus kita tanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut, ada apa, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, terus juga orang tua tidak hanya cukup menitipkan, tetapi tetap ada tanggung jawab. Namanya kita berbagi tugas. Berbagi tugas itu bukan menyerahkan tanpa tahu kewajibannya. Jadi tetap berbagi tugas dan orang tua juga harus tahu perkembangan anaknya seperti apa. Jadi pihak sekolah harus menginformasikan dan orang tua juga harus mencari tahu anak saya ini seperti apa. Ketika dia memasukkan anaknya ke asrama, pasti dia punya tujuan. Tujuan misalnya bermain gadgetnya agak dikurangkan, terus dia bisa bersosialisasi, bisa mandiri, bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya, misalnya harus hafal hafiz atau harus hafal ini. Nah, itu kan berarti orang tuanya punya tujuan. Nah, ketika tujuan itu ingin dicapai, berarti harus kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dengan pihak yang dititipi tadi, yaitu pihak sekolah tadi. Jadi tetap tidak bisa setelah membayar merasa cukup terus melepaskan, itu bukan sebagai orang tua. Orang tua punya tanggung jawab. Nah, jadi ketika sudah ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua, insya Allah peristiwa-peristiwa tadi tidak akan terjadi, atau mungkin kalaupun sampai terjadi pun tidak akan parah. Harus akan lebih cepat diketahui, karena biasanya kejadian itu kan merubah perilaku, ya. Misalnya anak yang tadinya periang menjadi pemurung, anak yang tadinya berprestasi menjadi tidak berprestasi, anak yang tadinya fokus untuk sekolah jadi malas, nggak mau lagi masuk ke asrama, nggak mau balik lagi ke asrama. Itu kan sebuah perubahan perilaku. Nah, ketika ada perubahan perilaku, harusnya orang tua dan pihak sekolah sudah mengerti bahwa ini ada suatu peristiwa apa nih di sini, agar bisa cepat ditangani dan kejadian itu tidak akan kejadian terulang lagi. Oke, baik. Intinya ada komitmen bersama, konsistensi dan ketegasan, ya. Betul ya, Mbak Ami, ya. Oke, Mbak Ami, nanti kita akan lanjut kembali, ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas tema Stop Bullying Now bersama Mbak Ami, ya, atau Mbak Zulaika Agustinawati, SPSI, MPSI, psikolog selaku anggota dan juga pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Dan kami masih mengajak atau mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Yang ingin telepon tadi seperti Bu Ruli tadi, ya, Mbak Ami, ya, bisa langsung telepon saja, nanti akan kami dengarkan dan akan dijawab oleh Mbak Ami, ya. Tadi terima kasih juga untuk Bu Ruli, ya, atas pertanyaannya. Next, tadi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Mbak, atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut aja, ya. Oke, ternyata sudah ada WhatsApp nih, Siva Friends, ya. Ini ada kaitannya juga, Mbak Ami, ya, dengan pertanyaan Bu Ruli tadi. Assalamualaikum, anak saya dibully oleh teman asramanya dan sekarang mengalami trauma sehingga tidak mau kembali ke asramanya. Apa saja yang harus dilakukan agar anak saya mau kembali ke asrama dan kuat menghadapi bulian sehingga tidak lagi mengalami trauma? Terima kasih. Kalau sudah sampai ke titik trauma, maka traumanya dulu yang harus kita perbaiki, ya. Jadi jangan buru-buru harus dibalikkan ke asrama dulu. Kita bikin dia nyaman dulu, kita kasih pemahaman kenapa bisa mengalami trauma tersebut, apa yang dia rasakan.
Nah, setelah kita sudah tahu penyebabnya, terus dia sudah bisa memahami, terus kita juga beri terapi-terapi untuk menghilangkan traumanya tersebut dan kita kuatkan rasa kepercayaan diri dia sehingga dia tidak menjadi korban bullying dan bahwa di asrama dimanapun itu tergantung dari diri kita sendiri. Makanya kita harus punya rasa percaya diri dan jangan sendirian, harus bermain berkelompok, jadi bermain dengan siapapun. Karena biasanya si pembuli ini lebih senang dengan orang-orang yang tertutup, yang sendirian, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atau Mbak yang bertanya ya. Tadi kita doakan juga semoga pemulihan anaknya itu berjalan dengan lebih cepat. Iya, jadi diberikan terapi dulu. Terapi dulu, jadi itu ya Mbak ya. Jadi untuk tadi Ibu yang bertanya atau Mbak yang bertanya, tadi anaknya dipulihkan dulu rasa traumanya gitu ya. Dengan mungkin datang ke profesional juga. Benar. Salah satunya Mbak Ami ya. Bisa datang untuk menyembuhkan traumanya dulu. Baru kalau dirasa sudah siap, baru kita kalau bisa pulangkan. Dan kalau ini kemauan anaknya juga ya Mbak ya, kalau anaknya sudah mau gitu, sudah siap, cukup gitu ya, baru kita bisa kembalikan ke asrama gitu ya Mbak Ami ya. Oke, terima kasih ya, Ibu yang sudah bertanya ya, dan juga tadi saya menyinggung tentang kalaupun mau menyembuhkan trauma bisa ke Mbak Ami, nah enggak nih? Bisa langsung ke Mbak Ami ya, mungkin saja ingin berkonsultasi lebih lanjut atau mungkin ada bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, langsung konsultasi, konseling bisa ke Mbak Ami ya, Mbak ya. Mau cari Mbak Ami nih di mana nih? Saya buka praktek pribadi, namanya Biro Psikologi Bumi Consulting, beralamat di Jalan Sukabangun 2, RT 25 RW 04. Oke, nanti kita tanya lebih lanjut ya Mbak Ami ya, tapi kita angkat telepon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo Mbak, saya mau tanya menambah sedikit pertanyaan. Saya Ibu Ruli Mbak. Siap, silakan Ibu. Iya, kasih Mbak. Mbak Jeka, saya mau menanya kenapa dari pihak sekolah maupun dari Departemen Pendidikan itu nggak ada kerjasama dengan kayak lapas. Kan lapas anak-anak itu kan ada ya, artinya tempat anak-anak nakal, bukan maksudnya mau dibuang atau mau dihujat, bukan, tapi pendidikannya agar lebih membuat si murid itu agar jerah gitu. Oh, artinya kalau kita membuli itu begini. Dan sekolah juga kenapa tidak berani tapi bersifat tegas. Nah, karena kasihan anak yang mau belajar dengan anak yang kayak gini. Sementara tidak dididik, kan di lapas tuh nggak dibunuh orang, nggak apa, di situ juga dididik. Tapi biar orang tuanya itu mengerti kenakalan anaknya dan yang punya diri juga agar dibikin jerah gitu. Karena di situ sudah berkali-kali, 1 kali, 2 kali, nanti seperti kata Mbak tadi, didamaikan, dibikin diredam, apa harus jadi tempat pondok itu tempat boxen kalau untuk yang cowok. Nah, kan kayaknya takut ya sebagai pendidikan mengirim ke situ. Sementara anak ini bukan mau belajar, mungkin kan masuk di pondok hanya baru berapa bulan, sementara di rumah akhlaknya memang tidak dididik, tidak ditanamkan gitu. Nah, mohon penjelasan. Kalau anak yang masih benar, iya masih dalam arti kata masih akhlaknya bagus, dari rumah mungkin ya memang sekolah itu untuk menambah ilmu, bukan tempat boxan, tempat membuli. Jadi coba kenapa tidak dibikin jerah gitu. Mohon penjelasan Mbak. Maaf Mbak, saya bukan menggurui Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Baik, terima kasih Bu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menjadi insight ya Mbak Ami ya terkait dengan permasalahan di pondok atau asrama ini. Terima kasih Bu Ruli sekali lagi ya. Gimana nih Mbak Ami ya, ini lebih mempertegas lagi bahwa apakah bisa nih pihak sekolah gitu ya, tadi kan sudah ada kerjasama dengan orang tua, dengan guru sendiri, dengan sekolah, tapi apakah bisa nih kerjasama juga lebih khususnya lagi ke departemen atau dinas pendidikannya dengan lapas sendiri ya Bu ya, lapas anak sendiri. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau diwujudkan? Silahkan Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, di awal ini kan anak masih usia pembinaan ya, usia pembinaan. Jadi cara pendekatan pun kita tidak bisa langsung ke yang keras dulu. Kita tidak bisa langsung ke keras dulu.
Nah, memang selama ini Dinas Pendidikan sudah berperan. Dinas Pendidikan sudah berperan, terus pihak-pihak yang terkait juga sudah berperan. Di sini kita hanya butuh konsisten, ya, konsisten. Memang bekerja samanya bukan hanya ketika ada kasus semua teriak-teriak, semua mencari nama, tidak seperti itu. Makanya perlunya edukasi, perlunya sosialisasi, sehingga dari pihak anak-anak sendiri itu paham dampaknya seperti apa, dari orang tua juga paham, dan dari masyarakat yang ada di sekitar pun paham dampak dari terjadinya bully ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurangnya adanya edukasi. Nah, edukasi ini dalam arti kita itu bukan ketika ada masalah kita berbondong-bondong memberikan semua pembelajaran ke setiap sekolah, ke setiap enggak seperti itu. Yang tadi saya bilang konsisten. Jadi ada kasus, tidak ada kasus, tetap harus diedukasi. Semakin sering diedukasi, semakin dikasih pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu salah, maka itu menutup kemungkinan untuk terjadi lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya kita langsung masukkan anak ke lapas, terus kata Bu Ruli tadi, terus ada anak yang memang niat pengen belajar, sementara ini memang dari rumahnya tidak baik, saya rasa semua orang itu dasarnya baik, ya. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada kekurangan kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang yang tidak didapatkan, selalu disalahkan, selalu pihak yang merasa tidak punya andil di dalam, baik itu di sekolah, baik itu di rumah maupun di masyarakat. Nah, kalau misalnya anak yang tadi suka membuli itu kita aktifkan dengan kegiatan-kegiatan, misalnya diikutkan lomba, diajak dengan kegiatan-kegiatan yang positif, akhirnya dia tidak fokus untuk membuli orang lain karena dia merasa bahwa di dirinya ini punya kelebihan, punya kemampuan. Nah, kenapa dia melakukan bully ini? Karena dia merasa dengan cara ini saya bisa dihargai, dengan cara ini saya bisa dipandang orang. Tapi kan dampak dari apa yang dia lakukan itu merugikan dia sendiri kan. Tetapi ketika kita melakukan dengan cara terbalik, dengan tidak melibatkan lapas terus dimasukkan lapas terus selesai, enggak. Tapi kita cari potensi yang ada pada diri dia. Sebenarnya dia juga tidak mau menjadi pelaku. Tidak ada orang satupun yang di dunia ini ingin menjadi pelaku. Tetapi karena tidak dihargai, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, makanya dia mencari. Ini kan anak yang masih dalam bimbingan. Anak yang masih dalam bimbingan berarti orang-orang dewasa yang ada di sekitar dia itu harus lebih ketat lagi berperannya. Walaupun mungkin tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan. Nah, misalnya kayak saya sebagai tenaga profesional psikolog. Kalau ketika ada sebuah peristiwa seperti itu, walaupun itu bukan saudara, tidak ada ikatan bukan sebagai peserta didik atau siapapun orang itu, tapi kalau misalnya itu ada di sekitar kita, ya kita harus care, kita harus peduli. Dia butuh bantuan. Karena dia tidak tahu cara menempatkan, makanya dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita langsung ke lapas, kayaknya kecuali memang sudah ada jatuh korban ya. Sudah ada jatuh korban, sudah ada yang meninggal, mungkin kita langsung ambil langkah. Tapi kalau masih bisa dibenahi, masih bisa diberitahu, masih bisa dikasih pemahaman, masih bisa dikasih shock terapi misalnya, dikeluarkan dari sekolah, dibina dulu dengan baik, tapi tidak harus dengan lapas misalnya. Atau ada bantuan dari pelindungan anak, nah itu akan lebih baik. Seperti itu. Baik, oke. Jadi intinya itu kita melakukan pendekatan yang lebih humanis atau positif dulu ya, Bu ya. Tapi kalau memang sudah parah gitu Sudah ya, jatuh parah, korban itu baru kita iya. bisa bekerja sama dengan salah satunya lapas anak gitu ya, atau perlindungan dinas perlindungan Itu sudah anak. ibaratnya tindakan terakhir ya. Sudah tindakan terakhir karena dia juga nggak mau menjadi seperti itu sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ruli atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari atau jawaban dari Mbak Ami tadi. Oke Mbak Ami, nanti kita akan lanjutkan namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima
Terima kasih Sivo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas tema Stop Bullying Now bersama Mbak Ami atau Mbak Zulaika Agustinawati SPSI MPSI Psikolog selaku anggota sekaligus pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel, dan juga kami mau mengajak atau ingin mengajak untuk Sivo Friends dimanapun berada untuk bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Ami, kita lanjutkan ya di segmen terakhir ini. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah banyak ya fenomena yang ada yang Mbak Ami ceritakan itu terkait dengan kebanyakan anak-anak ya Mbak ya, apalagi tadi usia krusialnya yang paling sering melakukan bullying itu 11 sampai 18 tahun. Tapi bagaimana fenomena kalau sudah di atas 18 tahun nih Mbak ya? Terkait juga jenis tadi ya, jenis bullying tadi bisa verbal, fisik, sosial, cyberbullying di usia 18 ke atas. Apalagi fenomenanya di pekerjaan ternyata juga ada juga ya Mbak ya. Bullying itu gimana kalau Mbak Ami menjelaskannya Mbak? Ya, jadi fenomena bullying ini sebenarnya tidak hanya sebatas dari anak usia dini, remaja, dewasa pun ada. Jadi seperti mata rantai yang tidak putus ya. Nah biasanya kalau di lingkungan kerja itu antara atasan dan bawahan, karena kan yang sebagai pelaku itu adalah yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Sementara yang sebagai korban adalah yang lemah atau di bawah iya, ya, benar staf sekali. di bawah. Atau misalnya rekan kerja dari rekan kerja yang satu dengan rekan yang satu. Nah biasanya bullying yang terjadi di lingkungan pekerjaan itu karena kalau atasan dengan karyawan biasanya karena lemahnya maksudnya dalam arti bekerjanya lambat, sementara tugas-tugas banyak sekali yang harus dikejar sehingga si atasan ada rasa mungkin sedikit kurang bisa mengontrol emosi juga kali ya. Jadi sehingga ada kata-kata yang kamu ini lambat sekali sih gini. Itu sebenarnya bullying juga, tapi dalam bentuk verbal ya. Nah kalau bentuk fisik misalnya shaming bullying, misalnya kayak kok gendut banget sih pakai baju ini nggak pantas ya, jadi badannya lebih gendut. Nah itu juga dalam bentuk fisik tadi. Jadi itu bisa terjadi atau teman dengan teman itu biasanya karena dia mungkin merasa punya kemampuan dalam intelektual, juga punya ekonomi yang baik sehingga dia bisa membuli teman yang lain gitu loh. Jadi misalnya dengan sosial, misalnya jangan temenin dia itu susah loh kalau ke kantin pasti minta ditraktir terus. Nah, itu juga termasuk bullying sosial tadi. Itu yang biasanya terjadi di lingkungan kantor. Jadi tidak menuntut kemungkinan dengan usia, dengan tempat dan latar belakang. Bullying itu bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya bullying ini tidak bisa terjadi? Makanya kan salah satunya harus bisa mengontrol emosi tadi ya. Jadi ketika bullying itu salah satu penyebabnya karena kurang bisanya mengontrol tadi. Oke, berarti ini ada bedanya ya sebenarnya Mbak Ami ya, kalau kebanyakan kalau di tempat kerja mungkin karena ada power. Jadi orang yang berpower itu kedudukan lebih tinggi biasa yang membuli. Tapi kan kalau kita cerita tadi anak-anak ya, anak-anak itu lebih ke mereka malah pengen untuk terlihat berpower itu gitu ya. Padahal aslinya mungkin mereka rapuh atau lemah gitu, benar ya Mbak Ami ya. Oke, itu tadi menarik ya Sivo Friends ya. Sekarang dampaknya nih Mbak Ami ya, mungkin apakah ada dampak jangka pendeknya, apakah ada dampak jangka panjangnya terkait mungkin pelaku bullying atau secara umum fenomena bullying ini sendiri Mbak Ami? Ya, dampak bullying ini tidak hanya untuk si korban ya, tapi si pelaku pun ada dampaknya. Nah kalau untuk si korban biasanya dia akan menyendiri, menutup diri, kurang dapat bisa bergaul atau bersosialisasi. Terus kalau secara akademik, kalau untuk anak-anak prestasi belajarnya menurun, kurang termotivasi untuk sekolah, terus juga fokusnya kurang. Terus kalau secara psikologis dia misalnya menjadi gampang cemas, gampang stres, gampang depresi. Nah, itu yang terjadi pada si korban tadi. Nah kalau terjadi pada pelaku juga ada dampaknya. Dia akan dijauhi orang, terus dia dicap sebagai anak nakal, terus juga secara sosial tidak dapat diterima, terus secara akademik juga prestasinya menurun karena dia fokus hanya untuk menyakitin orang lain.
terus juga memiliki emosi yang tidak dapat terkontrol kepada si pelaku tadi. Oke, kalau kita lihat juga Mbak Ami ya, kalau misalnya lihat berita gitu ya, orang-orang yang bully kayak misalnya kelompok siswa yang membuli itu juga bisa dikeluarkan dari sekolah sampai Bisa ya kena Mbak sanksi. Ami ya, sampai kena tadi ada kaitannya ke hukum ya. Kalau misalnya yang di tempat kerja mungkin nama baik ya Mbak Ami ya jadi tercemar gitu ya, dan juga ada resiko memang kayak diberhentikan gitu. Bisa juga ya Mbak Ami ya. Iya, bisa dampaknya. Oke, tapi yang menarik tadi ya kaitannya dengan kita, yaitu program psikologi populer itu Mbak Ami ya, terkait dengan memang ada dampaknya juga ke, bisa jadi ke gangguan mental ya, gangguan jiwa juga, itu juga bisa ya Mbak Ami ya ternyata ya. Ya, kalau misalnya si pelaku ini dibiarkan atau si korban ini dibiarkan, nanti dia akan mengalami gangguan kejiwaan karena dia tidak akan nyaman tidur, terus nafsu makannya berkurang, dia selalu memikirkan apa yang dilakukannya, itu bagi si pelaku. Nah, bagi si korban juga sama, dia merasa ketakutan-ketakutan, jangan sampai ini ada kejadian lagi, dan dia merasa kurang dihargai. Itu dampaknya juga. Oke, berarti memang ada dampak ini mungkin jangka panjang ya Mbak Iya. Ami ya, akan berdampak ke mentalnya gitu ya. Tadi paling sering mungkin ke kecemasan, ke depresi tadi ya Mbak Ami ya. Stres gitu ya, itu ternyata bisa terjadi sih Pak Friends ya. Tapi mengapa nih Mbak cenderung korban itu diam ya? Kebanyakan kalau kita pasati fenomenanya itu kebanyakan tuh korban itu takut nih, diam, untuk tidak berani untuk melaporkan nih terjadinya bullying gitu. Itu kenapa Mbak Nah, Ami? inilah kenapa dia dikatakan korban dan kenapa dia menjadi sasaran dari si pelaku, karena kelemahan dia, kurang percaya diri dia, sehingga untuk mengungkapkan, untuk berkomunikasi dengan orang terdekat dia, baik itu dari keluarga, orang tua maupun orang yang ada di lingkungan, dia tidak punya keberanian. Nah, itu yang kenapa dia diam saja, karena memang posisinya juga karena kurang percaya diri itu. Makanya bagaimana ketika kita sudah tahu ada korban bully, kita tingkatkan rasa percaya diri dia bahwa dia mampu dan dia punya potensi. Dan dia tidak untuk dijadikan korban. Seperti itu. Padahal kalau kita kulik juga pelakunya itu juga sebenarnya kurang percaya diri juga ya Mbak Ami ya. Makanya mungkin beramai-ramai akhirnya membuli, merundung si korban ini gitu. Tapi ada nggak Mbak, saya juga kepo ciri-ciri lain ya orang menjadi korban bullying selain dengan tadi kurang percaya diri. Kadang tuh kan kita bisa melihat ya kayaknya ini korban bully nih gitu ya, korban bully yang mana nih gitu. Itu ada ciri-ciri khusus lainnya nggak selain mungkin nggak percaya diri tadi? Menutup diri, tidak mau bersosialisasi, terus apa yang tadinya dia misalnya senang berkomunikasi tiba-tiba menjadi pendiam. Nah, itu ciri-ciri anak yang mungkin terkena dengan bullying tadi. Jadi memang perubahannya sangat terlihat sekali. Makanya ketika ada anak yang melihatkan ciri-ciri seperti tersebut, kita harusnya peduli gitu loh. Ada apa dengan kamu? Apa yang kamu rasakan saat ini? Sehingga dengan cepat kita bisa mengambil tindakan. Oke. Nah, ini juga bisa nggak Mbak kalau misalnya kita menjadi korban bully gitu ya. Sekarang tuh sudah banyak akun-akun di sosial media itu memang yang khusus untuk mengungkap nih Mbak pelaku-pelaku bullying, pelaku-pelaku kekerasan seksual atau juga yang bisa termasuk bullying juga ya Mbak ya. Itu bisa jadi sarana nggak? Misalnya kita bercerita ke teman kita atau bercerita ke misalnya sosial media yang memang khusus untuk mengungkap kekerasan yang ada, bully yang ada, itu bisa jadi salah satu sarana nggak untuk mengungkap fenomena bullying ini Mbak? Ya tadi balik lagi untuk kita mengungkap apakah di tempat ini ada fenomena bullying atau tidak terjadinya bullying itu, biasanya kan lingkungan yang nyaman dulu, lingkungan yang bisa dikatakan membuat Membuat seorang nyaman, heart to heart tadi ya Mbak ya? ya. Terus tadi pertanyaan Mbak? Pertanyaannya tuh biasa tuh yang kita jadi korban bully nih Mbak ya, apakah
yang harus kita lakukan? Apakah bisa tadi salah satunya dengan bercerita dulu nih ke teman gitu ya? Atau juga sekarang banyak tuh sosial media memang mengungkap pelaku-pelaku bullying gitu. Itu bisa dilakukan nggak, Kita Mbak? sebagai korban, Iya, kita betul. sebagai korban apa yang harus kita lakukan Betul. kalau kita menjadi korban tadi. Iya. Jadi yang perlu kita lakukan menjadi korban itu kita bercerita dulu, tapi bercerita itu tidak harus di media massa atau di media digital. Jadi kita siapa nih orang yang kita bisa percaya? Misalnya kita percaya dengan guru kita ungkapkan dengan guru kita bahwa di sini saya menjadi korban dengan ada tindakan yang dilakukan oleh teman saya, atau kita bercerita ke orang tua kita yang dianggap lebih nyaman untuk bisa kita mengungkapkan. Karena begini, ketika kita bercerita di online tadi ya, media tadi, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah tadi gitu loh. Bisa Oke. jadi kan pro dan kontra yang terjadi sehingga membuat kita jadi bingung apa langkah yang harus kita ambil. Oke, kita sudah di penghujung acara nih Mbak Ami ya. Mungkin tadi sempat terpotong juga kalau misalnya mau konsultasi ke Mbak Ami kemana gitu deh. Dan juga mungkin sekalian kesimpulan akhir nih Mbak Ami. Silakan Oke. Mbak. Kalau mau berkonsultasi ke saya ada Biro Psikologi Pribadi Bumi Consulting, di alamatnya Jalan Sukabangun 2, nomor 1451 RT 25, dekat dengan Punti Kayu. Kesimpulan saya, tolong kita semua harus peduli, mulai dari pemerintah, mulai dari guru, orang tua, siswa, stop bullying. Karena bullying ini bukan sebuah fenomena yang harus kita pertahankan, bukan sebuah sensasi yang baik untuk masa depan kita. Lebih baik kita berlomba-lomba menunjukkan prestasi, apa yang kita miliki pada diri kita itu yang kita tonjolkan. Karena itu yang akan menjadi bekal kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi tolong seluruh elemen masyarakat bersatu untuk memberhentikan yang namanya bullying. Oke, terima kasih Mbak Ami sekali lagi atas perbincangan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk Sivo Friends dimanapun berada. Terima kasih Mbak Ami. Ya, makasih. Oke, itu tadi Sivo Friends perbincangan kami ya dengan Mbak Ami selaku anggota ataupun pengurus psikologi Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. So dari saya, stop bullying right now. Ya, terima kasih sekali lagi, saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.